Firman Tuhan di dalam Mazmur 5 ayat 11 menyatakan, semoga semua orang yang berlindung padamu bergembira dan bersorak-sorai selama-lamanya. Berlindunglah orang-orang yang mencintai Engkau, supaya mereka bersukacita kerana Engkau. Shalom semua, selamat datang ke dalam kebaktian secara atas talian kita pada minggu ini. Saya doakan agar semua memiliki damai sejahtera serta sukacita di dalam Tuhan. Minggu ini kita akan menjelajahi siri khotbah dibenarkan oleh iman dengan kupasan topik tentang kuasa Injil. Firman Tuhan yang dipetik dari buku Roma, bab 1 ayat 1 hingga 17. Kuasa Injil ditemukan di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan melalui kabar baik iaitu Injil kepada mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat peribadi. Sebelum kita ke sesi pujian sembah dan khotbah, di sini saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, marilah kita memberi untuk kerajaan Tuhan melalui persepuluhan dan pemberian syukur. Anda boleh menyumbang melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay atau Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua dengan penuh berkelimpahan. Yang kedua, mari kita datang bersatu hati sebagai keluarga besar di dalam Kristus ke Mezbah Doa pada 29 Julai hari Jumaat jam 8 malam. Yang ketiga, ini adalah masa operasi kebaktian kita di Hope Sparrow. Kebaktian secara fizikal di gereja akan diadakan pada jam 9.30 pagi, manakala kebaktian secara atas talian melalui laman Facebook dan secara langsung di saluran YouTube akan bermula pada jam 10.30 pagi. Sekian sahaja pengumuman kita untuk minggu ini. Kekal sihat dan Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Adakah anda sudah bersiap sedia untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Ya, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di mana saja anda berada pada pagi ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
Mari kita katakan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, saudara-saudari. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang Kau sentiasa curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkaulah kebenaranku,
pujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus dipersatukan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hello brothers and sisters, welcome to our online BM service. Halo saudara-saudari, selamat datang kepada kebaktian online BM kami. We're so happy that you can join us today. Kami sangat bersuka cita karena kalian dapat bergabung dengan kami pada hari ini. And we long to see you physically one day as well. Dan kami berharap kita dapat berjumpa secara fisikal juga. You know, we are starting a new series called that's from the book of Romans. Dan kita memulai siri khotbah yang baru yang diambil daripada buku Roma. And this is a very important and exciting book of the Bible. Dan ini adalah buku yang sangat penting dan menarik di dalam Alkitab. Because the book of Romans is really about the good news or the gospel of Jesus Christ. Karena buku Roma adalah tentang kabar baik Yesus Kristus. It shows us how to understand the good news and how to live the good news. Yaitu bagaimana memahami tentang kabar baik dan juga bagaimana melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Now there are 16 chapters in the book of Romans. Ada 16 pasal di dalam buku Roma. But the key verse for the entire book is found in Romans chapter 1 verse 16 to 17. Tetapi kuncinya ada di dalam buku Roma pasal 1 ayat 6 sampai 17. Where Paul says, I'm not ashamed of the gospel because it is a power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentile. Di mana dikatakan bahwa aku tidak malu tentang Alkitab karena apa yang firman Tuhan atau kabar baik ini adalah untuk kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. And then verse 17 says, For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Dan dikatakan dalam ayat 17, sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. You know, the book of Romans can be divided into 3 parts. Buku Roma dapat dibagi menjadi 3 bagian. First of all, it tells us about sin. Pertama itu memberitahu kepada kita tentang dosa. Then it tells us about the way of salvation. Dan bagian kedua adalah tentang jalan keselamatan. And then it tells us how to be the saints in the kingdom of God. Dan kemudian bagaimana kita dapat menjadi hamba Tuhan. And I believe that it is important for us to understand the book of Romans because we have a vision called Vision 2030. Penting bagi kita untuk memahami buku Roma karena kita memiliki visi 2030. And our vision is to see the transforming of lives everywhere. Visi kita adalah untuk melihat perubahan kehidupan atau transformasi kehidupan dimanapun kita berada. And there are 3 things that we want to do as a church family for the next 8 years. Dan ada 3 perkara yang kita mau lakukan sebagai keluarga pengharapan dalam masa 8 tahun ini. And that is to win souls, make disciples, and plant churches. Yaitu untuk memenangkan jiwa, untuk memuridkan dan juga memtumbuhkan gereja. So in order to do all these 3, it is very important to understand the gospel. Jadi untuk melakukan hal ini penting bagi kita untuk memahami tentang Injil. And that's why we are covering the book of Romans. Itulah sebabnya kita memahami dan mau mempelajari tentang buku Roma. So we're going to read right now from Romans chapter 1, verse 1 to 6, and then 14 to 17 in Bahasa Malaysia. Kita akan baca daripada buku Roma ayat pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan juga 14 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil ini telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termaksud di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ayat 14-17, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar.
Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang ada di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga kepada orang yang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amen. So the key verse in verse 17 says, the righteous will live by faith. Jadi kuncinya adalah orang benar akan hidup dengan iman. And that's where God has called us to be today. Itulah sebabnya kenapa Tuhan memanggil kita pada saat ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, we thank you for the good news that is in you. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita dengan kabar baik yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. We know that we are sinners that have been saved by grace. Kami tahu kami adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan dengan kasih karunia. As we begin this series in the book of Romans, help us to understand the beauty and the power of the gospel. Bersama kami mempelajari tentang buku Roma ini, ajarlah kami untuk memahami keindahan daripada kabar baik yaitu Injil. And help us to live in the power of the good news. Dan biarlah kami hidup di dalam kuasa Injil. Help us to share the good news to many more people around us. Dan bantu kami untuk membagikan tentang kabar baik ini kepada banyak orang lagi. So that they may know and enter into the beautiful kingdom of God. Sehingga mereka dapat masuk dan memahami keindahan daripada kabar baik. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So friends, as we start on this first message, we want to talk about the power of the gospel. Bersama kita melalui siri khotbah ini, kita mau melihat kepada kuasa Injil. Because that's exactly what Paul wrote, that he's not ashamed of the gospel because it is a power of God for salvation. Seperti apa yang Paulus katakan bahwa dia tidak malu tentang Injil karena itu adalah kuasa daripada kabar baik. And when you understand the power of the gospel, you can ask Jesus to help you live in that power of the gospel. Bersama kamu memahami tentang kuasa Injil, maka kamu dapat meminta Tuhan Yesus untuk membantu kita hidup di dalam kuasa Injil tersebut. And your life will never be the same again. Dan kehidupan kamu tidak akan lagi sama. The gospel message is not just for people who don't know Jesus Christ. Kuasa daripada Injil bukan untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan saja. It is also for believers. Tetapi juga pada orang-orang yang percaya. In fact, believers must understand the gospel before we can share the gospel. Sebenarnya orang-orang yang percaya perlu memahami tentang kuasa Injil sebelum kita dapat membagikan atau mengkongsikan tentang Injil. And the word gospel actually means good news. Karena Injil itu berarti kabar baik. We live in a world of bad news. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kabar buruk. People are dying. Di mana orang-orang meninggal dunia. No one can escape death. Karena tidak ada satu orang pun dapat keluar atau terlepas daripada kematian. That's the bad news. Itu adalah kabar tidak baik. People face all kinds of problems in life. Banyak orang menghadapi banyak sekali cabaran di dalam kehidupan. They suffer because of those problems. Mereka menderita karena masalah-masalah tersebut. They are living in bad news. Mereka hidup di dalam kabar-kabar buruk. But Jesus Christ is a good news. Tetapi Yesus Kristus adalah kabar baik. Jesus Christ is a good news for our life today. Karena Yesus adalah kabar baik bagi kita semua hari ini. And Jesus Christ is the good news for eternal life. Dan Yesus Kristus adalah kabar baik untuk kehidupan yang kekal juga. So what is the gospel? Jadi apakah itu Injil? Let's look at three things from the Word of God this Mari morning. kita lihat daripada ketiga perkara poin ini pada hari ini tentang Injil. The first is that the gospel comes in the person of Jesus Christ. Pertama yaitu Injil datang daripada pribadi yang disebut Yesus Kristus. The gospel is not just words. Jadi Injil bukan hanya suatu kata-kata saja. The gospel is the person of Jesus Christ. Injil itu adalah pribadi yaitu Yesus Kristus. Jesus Christ is the good news for our lives. Yesus Kristus adalah kabar baik bagi kehidupan kita. Jesus Christ is the good news for your life. Yesus Kristus adalah kabar baik untuk kehidupan kamu. If you go through a lot of bad news in your life, you need the good news, and that is Jesus Christ. Jika kamu melalui banyak sekali berita-berita atau kabar buruk, datanglah kepada Yesus karena Yesus akan menjadi kabar baik dalam hidup kamu. And the Bible says that in Romans chapter 1 verse 1 that it is the gospel of God. Di dalam buku Roma 1 ayat 1 dikatakan bahwa ini adalah
Injil yang dikuduskan, yaitu Injil Allah. You see, the gospel is about Jesus Christ, and this gospel is a gospel from God. Jadi Injil adalah Injil tentang Yesus Kristus, dan Injil ini berasal daripada Tuhan Allah kita. In other words, God who created us want us to know Jesus Christ because Jesus is the good news for our lives. Dengan kata lain, bahwa Bapa di surga mau kita mengenal tentang Injil, yaitu Yesus Kristus, karena dia mau kita mengenal Yesus Kristus. And this good news did not begin with mankind. Jadi Injil ini tidak bermula daripada manusia. It doesn't come from fairy tale. Ini bukan daripada cerita dongeng It is not from the creative imagination of any person. ataupun imajinasi daripada seseorang. It is the good news that God wants to share with the whole world. Tetapi ini adalah kabar baik yang Tuhan mau kongsikan kepada dunia. And in 2 Peter chapter 1, Peter tells us that we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 katakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kamu tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata daripada kebesarannya. You see, Peter and the disciples, they saw Jesus, they saw and they were eyewitness of everything that Jesus did. Jadi kamu dapat lihat di sini bahwa Petrus dan murid-murid Yesus adalah saksi mata daripada kebesaran daripada Yesus Kristus. Now the Bible tells us in verse 2 that this gospel that God promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures. Dan juga di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Injilnya telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. What does this mean? Apakah maksudnya di sini? It means that Jesus Christ is God's promise for you and me. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah janji Tuhan bagi kamu dan saya. It's a promise of God because He loves us and so He wants to give us the best. And the best is Jesus Christ. Karena ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita, karena Dia mengasihi kita dan Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya, yaitu Yesus Kristus. And when you meet the person of Jesus Christ, you are going to enter into salvation. Jadi pada saat kamu berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus, kamu akan masuk ke dalam keselamatan di dalam Dia. In fact, in the Old Testament, there are so many prophecies that point to Jesus Christ as the promise of God for us. Banyak sekali firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang telah menunjukkan atau mengarahkan kepada kedatangan Yesus Kristus dan keselamatan yang daripada Dia. You can read this in 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Kamu dapat baca di dalam 1 Petrus Verse 10 to 12. yaitu ayat 10 sampai 12. But I'm going to move on now to talk about Jesus. The Bible says that Jesus was a descendant of David. Jadi Yesus Kristus adalah keturunan daripada Daud. And this was prophesied in 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, that God promised King David that he would have someone who will sit on the throne forever. Di mana di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13 dikatakan di sana bahwa Daud akan memiliki keturunan yang akan duduk di tata untuk selama-lamanya. That's why also in Matthew chapter 1 verse 1, it describes Jesus, the Messiah, the son of David. Dan juga ditulis di dalam Matius 1 ayat 1 bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Allah, anak Daud. So the good news is about Jesus because he is the son of David. Yaitu kabar baik bahwa Yesus adalah juga anak atau keturunan daripada Daud. That Jesus is going to sit on the throne forever. Di mana Yesus akan duduk di tata untuk selama-lamanya. He's going to rule in all the goodness that God has. Di mana Dia akan memerintah daripada segala kebaikan daripada Tuhan. But the gospel also revealed to us that Jesus Christ is the Son of God. Dan di dalam Alkitab juga dinyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. And this was proven by the way Jesus died on the cross for our sins and by the way Jesus rose from the dead. Dan di mana itu dibuktikan dengan bagaimana Yesus mati dari kayu salib dan bangkit sebagai anak Tuhan juga. You can read this in Luke chapter 24 verse 44 to 49. Kamu dapat baca di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 49. And Jesus says that the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day.
bahwa Mesias akan mati dan akan menderita dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations. Dan pengampunan dosa akan dikabarkan di seluruh dunia. You see, Jesus Christ is the Son of God, proven through his death and resurrection. Jadi Yesus Kristus adalah anak Allah yang dibuktikan daripada kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya. It shows that Jesus Christ have the authority to forgive sins on earth. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa atau otoritas untuk mengampuni dosa di dalam dunia ini. So the gospel begins with knowing that it is the person of Jesus Christ. Jadi Injil dibuktikan dan dimulai daripada pribadi yaitu Yesus Kristus sendiri. And just like Paul, we are called to preach Jesus Christ to the world. Sama seperti Paulus bahwa kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. We are called to share about Jesus Christ and who he is so that other people can receive forgiveness for their sins. Kita dipanggil untuk mengabarkan tentang Injil agar orang-orang lain juga dapat menerima dan juga diampuni dan menerima Injil. So that they begin to receive the good news for their lives. Sehingga mereka akan menerima kabar baik dalam kehidupan mereka juga. Now the gospel is not only the person of Jesus Christ, but secondly, the gospel needs our preaching of Jesus Christ. Jadi poin yang kedua bahwa selain daripada Injil itu sendiri, kita juga mau mengabarkan Injil Yesus Kristus. We need to tell people about Jesus Christ. Kita perlu memberitahu kepada orang lain tentang Yesus Kristus. In Romans chapter 1 verse 8, Paul tells us that he served God by preaching the gospel. Di mana Paulus mengatakan di Roma ayat 1 ayat 8, yaitu bahwa dia melayani Tuhan dan memberitakan Injil. The same way, for us to serve Jesus and serve God, we need to tell people about Jesus. Itu sama dengan kita semua. Untuk kita melayani Tuhan, kita perlu memberitakan atau mengabarkan tentang Yesus kepada orang lain. Verse 11 and 12 tells us why we preach the gospel. Dan ayat 11 dan 12 mengatakan dan memberitahu pada kita kenapa kita perlu menginjili. Because when we preach the gospel, it will impart faith to those who listen and receive the message. Karena pada saat kita memberitakan atau mengabarkan Injil, kita sebenarnya mengimpartasikan iman kepada orang yang mendengarkan. So whenever you share testimonies or the good news of how Jesus have transformed your life, it will cause people who listen to think, and when they believe it and accept it, something start to change in their hearts. Jadi pada saat kamu mulai memberitakan atau menyatakan atau menceritakan kesaksian, saat itu kau telah memberitakan Injil dan itu akan membantu seseorang untuk memahami tentang kuasa Injil dan diubahkan di dalam kehidupan mereka. Faith begin to arise. Di mana iman mereka akan mulai bangkit. So we need to talk about Jesus to people. Jadi kita perlu menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. We need to share how Jesus have changed our lives. Kita perlu mengkongsikan tentang bagaimana Yesus Kristus telah mengubahkan kehidupan kita. We need to share about how Jesus have brought us out of bad news into good news. Kita perlu mengkongsikan bagaimana Tuhan telah membawa kita keluar daripada kabar buruk kepada kabar baik. Because as people listen, their faith will rise. Karena pada saat orang mendengarkannya, iman mereka akan dibangkitkan. That's what Paul says in Romans chapter 10, verse 16 to 17. Itulah sebabnya apa yang ditulis dalam Roma 10 ayat 16 sampai 17. He said, not all the Israelites accepted the good news. Tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Verse 17 says, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Jadi iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So if you want to see Jesus Christ transform the lives of people around us, we need to talk about Jesus to them. Jadi jika kita mau melihat kehidupan orang-orang diubahkan atau ditransformasikan, maka kita perlu memberitakan tentang Yesus Kristus. We also know that the preaching of this gospel is to everyone in the world. Kita juga tahu bahwa pengabaran Injil ini adalah untuk semua orang di dunia ini. It is for the Greeks and the non-Greeks. Verse Yaitu 14. untuk orang Yunani dan juga orang bukan Yunani. What it means there is that it is for the whole world. Maksudnya di sini adalah untuk seluruh dunia. Everyone in the world needs to hear about Jesus. Jadi setiap orang di dunia ini perlu mendengarkan tentang Yesus. And when we share about Jesus, we need to be able to share with people about the sinfulness of mankind.
Jadi pada saat kita mengabarkan Injil, kita juga perlu memberitahu kepada orang bagaimana dunia ini adalah penuh dengan dosa. And how as sinners we cannot save ourselves. Dan bahwa karena kita adalah orang-orang yang berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. You can read this from Romans chapter 1 to Romans chapter 3. Kamu dapat baca ini dalam buku Roma pasal 1 sampai 3. And then from Romans chapter 4 onwards to Romans chapter 11, we will read about what is the righteousness of God. Dan di Roma 4 sampai 11 kita akan membaca tentang kebenaran yang daripada Kristus Yesus. And it is the righteousness of God that will save us from our sins. Yaitu hanya kebenaran daripada Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa. Because we cannot save ourselves. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. And for this salvation to take effect, it is by believing the message about Jesus Christ. Dan untuk melihat keselamatan ini dapat dinyatakan, maka kita perlu percaya kepada pesanan daripada Injil. And then from Romans chapter 12 to Romans chapter 16, we actually see how we are to live as believers, as saints in God's kingdom. Dan di Roma 12 sampai 16 itu memberitakan atau menceritakan tentang bagaimana kita dapat hidup dengan benar sebagai hamba-hamba Tuhan. So that is why Romans chapter 1 verse 17 says that in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Jadi itulah sebabnya dikatakan, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Maka kita semua diselamatkan oleh iman, dan mereka yang hidup di dalam iman adalah hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam iman. And when we preach the gospel of Jesus Christ, we need to help people understand that while we were still sinners, Jesus Christ died for us. Dan untuk itu kita perlu memahami bahwa pada saat kita masih berdosa, Yesus Kristus telah mati untuk kita semua. We read this in Romans chapter 5 verse 6 to 8. Kita baca ini di dalam buku Roma ayat pasal 5 ayat 6 sampai 8. It says here, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. So the preaching of the gospel would be the preaching about God's love for us. Jadi kabar tentang Injil ini adalah untuk kita pada saat kita masih berdosa. And how God show His love by giving Jesus Christ to die for our sins. Jadi bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu untuk memberikan Yesus Kristus pada saat kita masih berdosa. You know, when we preach the gospel, we are believing that people will respond to Jesus Christ. Jadi pada saat kita memberitakan Injil, kita percaya bahwa orang tersebut akan respon kepada panggilan ini dan mau menerima Yesus Kristus. Just like the people that we read in Acts chapter 2, verse 37 to 39. Seperti apa yang kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39. The Bible says here, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Jadi di sana dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. So the way for us to respond to the preaching of the gospel is to repent
and be baptized if you have not been baptized. Jadi cara bagaimana kita dapat menerima Injil ada yaitu bertobat dan juga dibaptiskan jika kamu belum dibaptis. Dan itulah bagaimana kita menerima Yesus. And we believe that in the name of Jesus Christ we receive forgiveness of our sins. Dan kita percaya di dalam nama Yesus Kristus saja kita dapat menerima pengampunan daripada dosa-dosa kita. This is so important because the worst bad news of our lives is that we are sinners who are going to be punished for our sins. And Jesus came to save us from that punishment. Jadi kabar yang paling buruk adalah di mana kita adalah orang-orang berdosa yang akan dihakimi dan dihukum dengan dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus telah datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. That's why Jesus is our good news. Itulah sebabnya Yesus adalah kabar baik kita. Now, the power of the gospel is found in the person of Jesus Christ. Jadi kuasa daripada Injil itu ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. And the power of the gospel is released as we preach, as we talk about Jesus Christ. Jadi kuasa daripada Injil akan dinyatakan ataupun disalurkan pada saat kita menyatakan atau menyampaikan tentang Yesus Kristus. And now number 3, let us look at the power of the gospel. Marilah kita melihat itu di dalam poin yang ketiga yaitu kuasa Injil. What is the power of the gospel? Jadi apakah kuasa Injil itu? What can the power of the gospel do for our lives? Apakah kuasa Injil dapat lakukan di dalam kehidupan kita? So verse 16 of Romans chapter 1 says, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Di mana dikatakan bahwa saya tidak malu tetapi saya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. You see, the power of the gospel is the power to save us from our sins. Jadi kuasa Injil adalah kuasa yang menyelamatkan kita daripada dosa-dosa. The power of the gospel is a power to save us from hell. Jadi kuasa daripada Injil, kuasa yang akan membebaskan kita daripada neraka. The power of the gospel is the power to give us eternal life in Jesus Christ. Dan kuasa Injil, kuasa yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. And this power is released when we believe in the name of Jesus Christ. Dan kuasa ini akan disalurkan pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus. That's why Paul says it is the power of God that brings salvation. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa ia adalah kuasa daripada Tuhan saja yang membawa keselamatan kepada setiap kita. Because Jesus Christ is the one who saves us. Karena Yesus Kristuslah yang telah menyelamatkan setiap kita. That's why when we truly understand the power of the gospel, we are not ashamed of Jesus. We are not ashamed to tell people about Jesus. Jadi jika kita tahu betapa besar kuasa daripada Injil dan kuasa Yesus Kristus, kita tidak akan malu untuk menyampaikan atau mengabarkan tentang kabar baik ini, yaitu Injil itu sendiri. In fact, we become very excited to want to share about Jesus to people. Dan seharusnya kita mau bersemangat untuk mengongsikan atau mengabarkan Injil kepada orang-orang. Let me ask you a question today. Mari saya bertanya sesuatu kepada kamu saat ini. Are you ashamed of the gospel or are you very excited to share the gospel? Apakah kamu malu tentang Injil ataupun kamu sangat bersemangat mau memberitakan Injil? As you read through and as we go through the message of the book of Romans, I hope that we will grow in confidence and excitement and in a desire to share the gospel with everyone. Bersama kita pelajari tentang buku Roma ini, saya mau mendorong dan saya berharap agar setiap kita menjadi bersemangat dan mau mengabarkan Injil kemanapun dan dimanapun kamu berada. Verse 17 of Romans chapter 1 tells us that the gospel is the righteousness of God that is revealed. Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. You see, the gospel exposes mankind's useless attempts to be righteous before God. Jadi kuasa Injil membuat apa yang manusia coba lakukan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Just last Sunday, someone asked me, can I, if I do more good than bad, is that the way for me to go to heaven? Ada seseorang yang bertanya kepada saya
yaitu apakah jika saya melakukan lebih banyak kebaikan daripada keburukan, apakah saya dapat masuk surga? Maybe I do a lot of bad in my life, but I try to do a lot of good in my life so that I can have good that is more heavy than the bad. Mungkin dulu saya banyak melakukan hal yang tidak baik dan sekarang saya mau melakukan hal baik supaya dapat melebihi daripada keburukan yang saya lakukan sehingga saya dapat masuk surga dan tidak masuk neraka. And I explained that that is not God's way. Dan saya menjelaskan bahwa itu bukan cara daripada Tuhan. Because the book of Romans tells us that for all have sinned and fallen short of God's glory. Karena di dalam buku Roma dikatakan bahwa setiap kita adalah berdosa dan telah jatuh daripada kemuliaan Tuhan. The good news of Jesus is not about us doing more good than bad so that we can go to heaven. Jadi Injil bukan tentang berapa banyak kebaikan yang akan kita lakukan dan mengurangi keburukan kita untuk dapat tidak masuk ke neraka. Because if you do 1 million good things, but you have just one sin in your lifetime, you and I are sinners and we deserve hell. Karena jika kita telah melakukan banyak sekali kebaikan, tetapi kita melakukan hanya satu keburukan dan dosa saja, itu adalah dapat membawa kita masuk ke neraka juga. Sin is like a drop of poison. Karena dosa adalah seperti satu titik racun. If you put one drop of poison in your cup and you drink it, you will still die. Contohnya, jika kamu meletakkan satu tetes daripada racun saja kepada air minum kamu pada saat kamu minum, kamu tetap akan mati. Because sin is that powerful. Karena dosa begitu berkuasanya. So it doesn't matter whether you have one drop of sin in your life or 10,000 drops of sin in your life. When you drink it, you will die. Jadi tidak penting berapa tetes dosa yang kamu letakkan di dalam air kamu, apakah satu tetes atau banyak sekali racun dosa, kamu tetap akan mati. So even if you just have one drop of sin in your life and you try to do so many good things, you will still die. Jadi jika kamu memiliki satu tetes dosa saja dan kamu coba untuk melakukan banyak sekali kebaikan, tetap saja kamu akan mati karena dosa itu. Because that is the way of sin. Karena itu adalah cara dosa. That's why God have to send Jesus to die for our sins. Itulah sebabnya Tuhan Allah Bapa perlu mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita. That Jesus Christ, the sinless and perfect Son of God, die for sinful and imperfect people like us. Di mana Yesus Kristus yang sempurna dan tidak ada celah, tidak berdosa, harus mati bagi kita semua, untuk kita semua yang berdosa. And that through believing in Jesus' perfect sacrifice, that our sins has been forgiven by God. Dengan melalui Yesus Kristus, yaitu pengorbanan yang sempurna, dapat mengampuni dosa-dosa kita. So your sins and my sins today have been forgiven because Jesus Christ, the Lamb of God, died for us. Karena yaitu dosa kamu dan saya telah diampuni melalui Yesus Kristus, yaitu anak domba yang dikorbankan, yaitu anak domba yang sempurna. This is the righteousness of God. Ini adalah kebenaran daripada Tuhan. Our righteousness cannot save us. Karena kebenaran di dalam hidup kita tidak dapat menyelamatkan kita. It is God's righteousness that saves us. Adalah kebenaran Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. And God's righteousness is Jesus Christ who died and rose from the dead for us. Yaitu kebenaran Tuhan adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita. And when we believe that, that is how we receive God's righteousness. Dan pada saat kita percaya kepada Dia, itulah di mana kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. It is by believing. Yaitu dengan percaya. It is by faith. Yaitu dengan iman. And that's why Romans chapter 3 verse 21 to 24 says, now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Di dalam Roma 3:21-24 dikatakan, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbezaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan tak kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. So I want to invite all of us today and every day of our lives to always come to Jesus Christ. Karena itu saya mau menjemput setiap kita di dalam setiap hari untuk menerima Yesus dan menjemput Yesus di dalam kehidupan kita. Jesus Christ is always the good news for our lives. Karena Yesus Kristus selalu menjadi kabar baik bagi kehidupan kita. Jesus Christ comes to save us from our bad news. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita daripada kabar buruk. And that's why when we know Jesus Christ, we see how He loves us and how good He is to us, we need to talk about Jesus to people around us. Karena itu pada saat kita mengetahui dan memahami bagaimana Yesus begitu mengasihi kita dan mati bagi kita, itu adalah satu dorongan bagi kita untuk mau mengabarkan tentang Yesus Kristus kepada orang lain juga. So when other people hear our testimonies about Jesus, faith begin to rise in their heart. Jadi pada saat orang mendengarkan tentang kesaksian hidup kita, maka iman mereka akan dibangkitkan. And when they believe the message of Jesus Christ, they will enter into the new relationship with God. Dan pada saat mereka mulai percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan masuk kepada hubungan yang di dalam Yesus Kristus. And people who hear about Jesus, they begin to understand that I have no power to save myself. Dan pada saat mereka memahaminya, mereka dapat mengetahui dengan benar bahwa mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri mereka sendiri daripada dosa. Only God have the power to save me. Hanya Tuhan saja yang dapat memiliki kuasa untuk membebaskan dan menyelamatkan saya. And the power of God is Jesus Christ. Dan kuasa itu adalah Yesus Kristus. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we want to pray for everyone listening in today. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu hari ini. We pray that everyone will experience the person of Jesus Christ in their lives. Kami berdoa bahwa setiap pribadi dapat mengalami pribadi Yesus Kristus di dalam hidup mereka. And that the more we know you, Lord, the more we talk about you to everyone. Dan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengabarkan dan mengkongsikan tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Because we want many more people around us to experience the power of God that saved them from their sins. Karena kami mau lebih banyak orang lagi untuk mengalami dan menerima pengampunan dosa daripada kuasa Yesus Kristus. Because Lord, we know that to see the vision of transforming lives everywhere, we need the gospel of Jesus Christ. Karena kami tahu bahwa untuk melihat visi 2030 di mana melihat transformasi daripada kehidupan setiap orang dimanapun kami berada adalah melalui kuasa Injil. Lord, I pray that we love you so much that we cannot keep quiet but talk about you every day of our life. Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami sehingga kami tidak mau berdiam diri dan tidak mengkongsikan tentang kebaikan dan kasih-Mu, Tuhan. And we pray that this year, many more people in our family, in our workplace, wherever they are, will come to know Jesus Christ as Lord and Savior because we are so in love with Jesus. Dan kami berdoa bahwa banyak lagi orang di tempat kerja kami, di rumah kami, di keluarga kami, Tuhan, di sekolah kami, Tuhan, banyak orang akan mengenal Yesus dan menerima Yesus karena mereka mengasihi Yesus. Help us to live in the power of the gospel from today on. Bantu kami untuk dapat hidup di dalam kuasa Injil mulai hari ini. And help us to be the people who share the gospel, the good news to everyone else. Dan biarlah kami menjadi alat-Mu untuk mengabarkan tentang Injil, kabar baik, dimanapun kami berada. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Thank you for joining us, friends. God bless you and may you experience the power of the gospel in your life every day.
Terima kasih karena menyertai kami dan Tuhan memberkati dan kiranya engkau akan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kuasa Injil dimanapun kamu berada. And let us share the good news with more and more people around us. Dan mari kita mengabarkan tentang kabar baik ini kepada banyak orang lagi. God bless you and bye-bye. Tuhan memberkati dan bye-bye. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku, tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, Yeho. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku, aku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin.